Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridin Amanah Haidina. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai acara 2, yaitu mesin bensin. Mesin bensin atau gasoline engine adalah mesin pembakaran dalam yang melakukan pembakaran di ruang bakar yang terletak di dalam mesin dengan bahan bakar utama bensin. Mesin bensin ada 2 jenis, yaitu mesin bensin 2 tak dan mesin bensin 4 tak. Cara kerja mesin bensin 4 tak. Yang pertama adalah langkah hisap. Pada gerak hisap, campuran udara dan bensin akan terhisap dari karburator melewati katup masuk menuju silinder. Selama langkah piston ini, katup hisap akan membuka dan katup buang menutup. Yang kedua adalah langkah kompresi. Dalam gerakan ini, campuran udara dan bensin yang ada di dalam silinder dikompres oleh piston yang bergerak ke atas dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kedua katup hisap dan katup buang akan menutup selama gerakan tekanan, dan suhu campuran udara dan bensin menjadi naik. Tiga itu ada langkah kerja. Dalam langkah ini, kedua katup tertutup bila campuran udara dan bensin yang terkompresi dalam silinder terkena percikan listrik dari busi. Maka terjadi ledakan dalam silinder, sehingga tenaga yang kuat ini akan mendorong piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Yang keempat ada langkah buang. Dalam langkah ini, piston dari titik mati bawah naik kembali ke titik mati atas untuk mendorong sisa gas-gas yang telah terbakar dari silinder melewati katup buang menuju knalpot. Langkah kerja mesin bensin 2 tak. Yang pertama itu ada langkah kompresi dan langkah hisap. Yang terjadi dalam langkah ini adalah piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada saat saluran pembiasan tertutup, mulai dilakukan langkah kompresi pada ruang silinder. Pada saat saluran hisap membuka, maka campuran udara dan bensin akan masuk ke dalam ruang engkol. Yang kedua ada langkah usaha dan buang. Yang terjadi dalam langkah ini adalah sebelum piston mencapai titik mati atas busi akan memercikan bunga api listrik sehingga campuran udara dan bahan bakar akan terbakar dan menyebabkan ledakan, maka timbullah daya dorong terhadap piston sehingga piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Saluran hisap tertutup dan saluran bias serta saluran buang membuka, maka campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang engkol akan mendorong gas sisa hasil pembakaran melalui saluran bias. Terdapat komponen mesin bensin, yaitu pertama ada kepala silinder yang berfungsi sebagai ruang bakar atau tempat terjadinya pembakaran sekaligus sebagai housing bagi beberapa komponen. Yang kedua ada blok silinder berfungsi sebagai tempat piston melakukan pergerakan dan sebagai penopang seluruh bagian mesin. Yang ketiga ada piston dan connecting rod. Piston berfungsi sebagai pengatur volume ruang bakar, sedangkan connecting rod sebagai penghubung gerak piston ke poros engkol. Yang keempat ada poros engkol, berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran. Yang lima ada carter atau oil pan, fungsinya sebagai bak oli atau tempat menampung oli mesin. Yang keenam ada flywheel, berfungsi menstabilkan putaran mesin dengan cara menyimpan sebagian energi mesin ketika langkah usaha. Yang ketujuh ada busi, komponen yang dapat mengubah energi listrik menjadi percikan api. Percikan api ini digunakan untuk menyulut dan mematikan gas yang sudah dalam kondisi tekanan tinggi di dalam ruang bakar. Kekurangan. Kelebihan dari mesin bensin adalah memiliki biaya yang terbilang lebih murah, polusi yang dihasilkan terlihat lebih bersih, akselerasi yang dimiliki mesin bensin lebih baik dari mesin diesel, mesin lebih ringan. Yang kelima adalah dapat mencapai kecepatan maksimum, suara dan getaran mesin lebih halus. 7. Bisa dioperasikan pada RPM tertinggi. Kekurangan mesin bensin adalah mesin bensin lebih boros meski untuk kapasitas mesin yang sama dengan mesin diesel. 2. Ada torsi yang dimiliki lebih rendah sehingga tidak bisa digunakan untuk membawa beban yang berat. Yang ketiga, memiliki komponen pengapian yang harus selalu diperiksa dan diganti secara berkala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.